Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDP 3 luar biasa. SDP 3 Sekolah Berbudaya Prestasi. Bu Supri, ini kan sudah berapa minggu ya Bu kita melakukan BDR? Sudah 2 minggu Pak Aksan, ini sudah minggu kedua. Sudah minggu kedua kita melaksanakan BDR. Betul. Kira-kira bagaimana perasaan Bu Supri selama BDR ini? Selama BDR tentunya kangen sama anak-anak yang biasanya ketemu di kelas. Ternyata sekarang kita menyapanya hanya lewat video. Sedangkan selama belajar dari rumah, kita pun juga masih harus mempersiapkan materi pelajaran yang biasanya kita sampaikan di kelas bersama anak-anak, ada interaksi dengan anak-anak. Ternyata sekarang kita harus melalui video mempersiapkan materi yang akan kita sampaikan. Jadi untuk anak-anak tetap semangat ya untuk belajar dari rumah, tetap jaga kesehatan dan siap untuk belajar. Sekarang kita mau menyampaikan materi apa ini pelajaran sekarang? Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Ya. Sebelum kita jawab bersama-sama, yuk kita simak tayangan berikut ini. Sorry Mbak. Aduh, Mbak. Mas kok ganggu sekali, saya lagi baca Sorry. loh ini. Maaf Mbak, kuping satu gatel banget Mbak. Lagian ini lidi buat apa? Ini buat ngorek kuping Mbak. Loh, berbahaya loh ngorek kuping pakai lidi. Dari kecil saya pakai ini loh Mbak. Loh, nggak boleh. Jadi nggak bagus ya? Nggak bagus, itu berbahaya banget. Serius Mbak? Serius. Yaudah, makasih Mbak. Nah, anak-anak, dari tayangan tadi tentunya kalian sudah menyimak dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh Om Ali tadi. Betulkah yang dilakukan tadi? Yuk, kita belajar. Salah satunya adalah nanti cara merawat indera pendengaran. Yang lainnya apa lagi Pak Aksan? Nanti kita juga akan belajar tentang bagian-bagian indera pendengar beserta fungsinya. Nah, anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang bagian dan fungsi indera pendengaran. Perhatikan gambar berikut. Untuk bagian-bagian telinga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Telinga luar, 2. Telinga tengah, dan 3. Telinga dalam. Untuk telinga luar itu ada daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian ada liang telinga. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Dan pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang kedua, pada bagian telinga tengah ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian tulang-tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian pada bagian telinga dalam ada saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan. Kemudian ada koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Dan ada saluran eustasius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Nah, anak-anak, tadi yang disampaikan Pak Aksan adalah bagian-bagian dari indera pendengaran atau bagian-bagian dari telinga. Terus bagaimana kita bisa mendengar dari bunyi yang ada?
Prosesnya adalah yang pertama, getaran dari sumber bunyi, kemudian getaran tersebut ditangkap oleh daun telinga. Sudah tahu ya bagian daun telinga, yaitu yang ada di luar. Kemudian gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran gendang telinga menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Berikutnya, koklea menangkap getaran tersebut dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Oleh saraf pendengaran mengirim rangsang bunyi ke otak. Selanjutnya, oleh otak kita rangsang bunyi tadi diterjemahkan menjadi bunyi yang didengar, sehingga kita dapat mengetahui bunyi apa ya yang kita dengar. Oh, tadi bunyi angklung, yang tadi bunyi pianika, dan bunyi yang lain, sehingga kita bisa tahu bunyi-bunyi yang sudah kita dengarkan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara merawat indera pendengaran atau cara merawat telinga. Dari bagian daun telinga, kita dapat membersihkannya secara teratur menggunakan air hangat dan menggunakan sapu tangan. Sedangkan berikutnya membersihkan secara teratur dengan kapas yang lunak. Ini untuk telinga bagian dalam. Jadi nggak boleh tuh pakai peniti, nggak boleh juga pakai jepit rambut, apalagi pakai pensil. Kemudian menghindari bunyi yang terlalu keras. Kalau memang kita mendengar bunyi yang terlalu keras, usahakan tutup telinganya. Itu sudah merupakan salah satu cara merawat telinga. Selanjutnya, tidak memasukkan benda tajam dan keras ke dalam telinga, karena benda yang tajam ataupun yang keras dapat merobek gendang telinga. Kalau gendang telinga kita sudah robek, tentunya kita tidak bisa mendengar lagi, atau kalau orang mengatakan tuli. Jadi hati-hati saat membersihkan telinga. Menggunakan cotton bud atau yang sudah biasa kita gunakan ya, itu sebenarnya juga harus hati-hati, karena kalau tidak hati-hati, kotoran yang ada di dalam liang telinga justru akan terdorong masuk, bukan ikut keluar. Kalau terdorong masuk, maka akan menumpuk di dalam liang telinga. Kalau sudah menumpuk di dalam liang telinga, akan mengganggu pendengaran kita. Sedangkan jika kita mengalami gangguan pendengaran, segera kita periksakan ke dokter THT. Tentunya anak-anak tahu ya, dokter THT itu apa kepanjangannya? Betul, yaitu dokter telinga, hidung, dan tenggorokan. Itu ahlinya. Jadi kalau memang mengalami gangguan pendengaran, jangan sampai diutik-utik sendiri telinganya. Nah, anak-anak, itu tadi yang kita pelajari, mulai dari bagian-bagian telinga beserta fungsinya, kemudian proses bunyi itu bisa kita dengar, serta cara merawat indera pendengaran. Nah, dari tayangan Om Ali tadi, menurut anak-anak sudah tepat atau belum? Tepat belum? Belum ya, jadi tidak boleh dicontoh. Materi kita tentang bagian-bagian indera pendengaran, proses kita mendengar bunyi, serta cara merawat indera pendengaran, Ibu cukupkan sekian beserta Pak Aksan. Ketemu lagi besok di materi pelajaran yang lain. Nah, anak-anak selalu rajin belajar ya. Jangan lupa membaca, karena membaca akan membuka wawasan kita menjadi lebih luas. Dan
tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.